Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa bil jumlah fajawarihuka min a'dham ni'amillahi 'alaik. Sampai situ ya. Halaman 359 yang berbahasa Arab, halaman 393 yang berbahasa Indonesia, dan halaman 584 cetakan yang terbaru. Imamul Haddad mengatakan wabil jumlah, kesimpulannya fajawarihuka, anggota tubuhmu, min a'dham ni'amillahi 'alaik, adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untukmu. Wa qad khalaqaha, Allah telah menciptakannya, laka, untukmu, litasta'ina, untuk kamu gunakan, wa tas'a, dan kamu jalankan, biha, dengan anggota tubuh tersebut, ila ta'atika, kepada jalan taat. Anggota tubuhmu adalah karunia indah, karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala untukmu. Allah telah menciptakannya untuk membantumu, untuk kamu gunakan mengerjakan ketaatan. Fa in ista'maltaha fima khuliqat lah, apabila kamu menggunakan anggota tubuhmu untuk tujuan ia diciptakan. Nah, tujuan ia diciptakan apa tuh? Minat ta'at, dari menjalankan ketaatan, wal muwafaqat, dan nurut. Disuruh begini iya, disuruh begitu iya, sesuai sama apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Faqad syakarta, berarti kamu telah syukur nikmat. Wasirta minal muhsinin, dan kamu termasuk di antara mereka yang berbuat baik. Wa in ista'maltaha fi ghairi ma khuliqat lah, namun apabila kamu gunakan anggota tubuh tersebut terhadap tujuan lain selain ia diciptakan, minal ma'asi, dari kemaksiatan, wal mukhalafat, dan pelanggaran, faqad kafarta ni'mata rabbik, kamu telah kufur terhadap nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu telah kufur terhadap nikmat Tuhanmu. Wa khuntahu, dan kamu telah berkhianat, fi amanatihi, terhadap amanatnya, allati tamanaka 'alaiha, yang dia telah memberikan amanat tersebut padamu. Fa innal jawarih, karena sungguhnya anggota tubuh, minal amanat, adalah salah satu dari amanah-amanah, allati tamanaha 'alaiha ka rabbuk, yang Allah Tuhanmu telah memberikan amanat tersebut kepadamu. Wa qad intahal kalam fil jawarihis sab', maka dengan ini telah selesailah pembahasan mengenai anggota tubuh yang 7 yang harus kita jaga. Apa tuh? Mata, telinga, lisan, tangan, kaki, perut, farji. Ya. Ala wajhin mukhtasarin jami', dengan cara yang ringkas, jami' yang lengkap. Ringkas tapi lengkap. Nah, ini beliau bilang nih, anggota tubuhmu itu salah satu dari nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan padamu. Bahkan lebih nikmat daripada nikmatnya harta. Betul nggak? Kaya tapi enggak punya telinga, nggak bisa dengar, nggak pengen kita ya. Kaya tapi enggak punya, tapi bisu, mau nggak mau? Enggak. Tapi pincang, nggak bisa jalan, mau nggak mau? Nggak mau. Nah, ini teman-teman saya sekalian, miskin tapi anggota tubuhnya lengkap, mau? Kamu juga katanya.
Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, nikmatnya anggota tubuh itu lebih besar daripada nikmatnya kekayaan. Karena nggak ada seorang pun di antara kita yang mau jual biji matanya, walaupun semiskin apapun, betul nggak? Saya miskin banget nih, jual biji mata. Saya miskin banget jual ginjal. Ada yang mau begitu? Maka teman-teman sekalian saya muliakan, nikmatnya anggota tubuh, nikmatnya afiat namanya, keselamatan, kesehatan anggota tubuh kita ini lebih besar daripada nikmatnya kekayaan. Maka alhamdulillah yang telah menjadikan alhamdulillah yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini hamba-hambanya memiliki anggota tubuh yang lengkap. Alhamdulillah. Masalahnya dia kan nikmat nih dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ngasih itu bukan tanpa pertanggungjawaban. Dikasihnya itu dititipin. Dikasihnya itu dipinjemin. Saya pernah tahu ada orang sakit, di akhir-akhir hidupnya anggota tubuhnya diangkat sama Allah satu-satu. Jadi ntar bangun tidur lumpuh, ntar bangun tidur lagi, pertamanya ntar bangun tidur nggak bisa jalan, lama-lama bangun tidur lumpuh, berapa hari kemudian bangun tidur matanya nggak bisa lihat, panari lagi bangun tidur telinganya nggak bisa denger. Ya Allah, saya dengernya sambil mikir betapa sangat besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kita begitu saja tidak mensyukurinya. Bangun tidur nih kita nih, mata bisa lihat, telinga bisa dengar, kaki bisa jalan, tangan bisa gerak, perut bisa mencerna. Teman-teman saya sekalian, anggota tubuh kita dijalankan sama Allah. Darah mengalir di sekujur tubuh kita, memori nggak hilang. Luar biasa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Teman-teman saya sekalian, andai nggak usah yang gede-gede, bangun tidur alis hilang. Kita ngaca alis nggak ada, ya Allah kemana nih alis hilangnya? Betapa sangat susahnya kita, betul apa enggak? Ya Allah, ya Allah. Bangun tidur satu jari hilang, repot teman-teman sekalian. Bagaimana dengan Allah sudah menetapkan seluruh anggota tubuh ini dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh, gratis kata Allah. Gratis. Teman-teman sekalian, hidung sama Allah udah dikasih, bisa nafas enak. Bisa menghirup udara dengan enak, kan begitu ya? Iya. Masya Allah, bisa mencium wewangian, aroma-aroma. Maka teman-teman saya sekalian, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana yang mau kamu dustakan? Jangan sampai fokusmu melihat kepada yang gak ada membuatmu lupa betapa sangat besarnya nikmat yang telah Allah berikan padamu. Aku mengeluh tentang sepeda pancalku yang harus aku kayuh hingga lelah. Karena aku melihat di sana ada orang-orang yang naik mobil. Sampai aku lihat ada orang yang berjalan terpincang-pincang dengan tongkatnya. Saat itulah aku tahu betapa sangat besarnya nikmat yang telah Allah berikan padaku. Kan gitu? Maka teman-teman sekalian saya muliakan, kalau urusan kenikmatan-kenikmatan dunia, jangan lihat kepada yang lebih atas, lihatlah kepada yang lebih bawah. Kalau kamu terus-terusan ngelihat ke atas, kesandung. Kalau kamu terus-terusan ngelihatnya ke atas, nabrak. Kalau kamu terus ngelihat ke atas terus, ngejungkel kita.
Jadi nggak boleh begitu. Kalau urusan dunia, lihat yang lebih bawah. Alhamdulillah bisa makan. Alhamdulillah anggota tubuh lengkap. Alhamdulillah punya pakaian penutup aurat. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Man asbaha aminan fi hizbi mu'afan fi jasadi falahu qut yaumi wa lailati fa'ala dunya wa ahlaha al-afa. Kata Nabi, siapa yang masuk pagi dalam keadaan makanan hari itu kamu punya, aman di rumahmu, nggak ada orang mau mencelakakan, nggak ada orang mau bunuh, nggak ada tembakan kedengeran di sana sini, nggak ada suara bom terdengar, aman di tempat kita, dan kita punya makanan buat sepanjang hari dan malam. Mu'afan fi jasadi, badan kita sehat. Masuk pagi badan sehat, keadaan aman, tentram. Kemudian lagi kita punya makanan buat hari ini dan nanti malam, fa'ala dunya wa ahlal afa. Ucapkan selamat tinggal kepada ahli dunia, saya nggak perlu sama kalian. Nggak perlu minta-minta. Nggak perlu marah-marah. Nggak perlu ngeliatin yang kaya dengan nyinyir. Nggak perlu semuanya. Kita punya. Betul nggak? Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu hadis qudsinya, ya abdi, wahai hambaku, aku tidak menuntutmu untuk amal besok, maka jangan tuntut aku untuk rizki besok. Aku tidak menuntutmu untuk amalan besok. Nggak ada amalan besok dikerjain hari ini. Betul nggak? Kamu kok sholat duhur banyak banget buat sekalian seminggu. Ada yang gitu? Nggak ada. Betul nggak? Wah, tahajud panjang bener. Kenapa tahajud buat seminggu nih? Nggak ada ceritanya. Aku tidak menuntut amalan besok, kata Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jangan tuntut aku untuk rizki esok. Segitunya Allah maha baik. Bukan cuma rizki besok yang udah dikasih sama Allah, rizki seminggu udah dikasih sama Allah. Betul? Rizki sebulan udah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Rizki buat sebulan kita punya. Dan kemudian kita ngerasa bahwa, aduh kenapa ya nasib saya nggak bagus kayak orang-orang. Karena orang-orang udah pada punya mobil, saya dari dulu mobilnya ganti-ganti mulu. Segala macam merek kita naikin. Malah justru kamu lebih kaya, teman-teman. Iya. Masya Allah. Udah, nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Tiap kali mau mikir, saya nggak punya, ingetin, ya Allah, mata berharga, telinga mahal, lisan kita mahal, tangan, kaki, perut, farji mahal, hati apalagi mahalnya luar biasa, Masya Allah. Teman-teman saya sekalian, bahkan oksigen Allah kasih gratis, padahal kalau beli di rumah sakit mahal loh. Betul apa enggak? Darah Allah kasih gratis, padahal kalau beli mahal loh. Anggota tubuh semua Allah kasih gratis, teman-teman saya sekalian. Waduh, nggak ada tara bandingnya, nggak ada tara bandingnya. Allah Subhanahu wa taala punya nih berapa puluh tahun dipakai nggak rusak-rusak. Coba kebayang kalau made in China. Ada orang Cina bilang, Ustazah, made in China sekarang bagus-bagus. Iya sih. Ya Allah. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, dan insya Allah kita pakai untuk tujuan Allah menciptakan kita. Kita pakai buat tujuannya. Nih mata sama Allah dikasih buat apa ya Allah? Lihatlah kepada keajaiban ciptaan-ciptaanku. Ya, bener banget dah. Dilihat deh tuh ajaiban ciptaan Allah. Apaan? Berarti mesti jalan-jalan ya Ustaz? Nggak usah. Yang sebisanya aja. Bibu saya sekalian, malam-malam hari baringan noh di rumput, ngeliatin langit kan. Kata Allah tuh, Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Kata Allah tuh, aku telah menciptakan langit-langit tibaqa, bersusun-susun. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Coba lihat, kata Allah. Kita disuruh lihat. Lihat pakai apaan? Mata. Ini, lihat dah. Hal tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu liatin apaan ya Allah? Semua yang aku ciptain pantas semua kan? Emang bener. Lihat langit pantas, bulan purnama, bintang-bintang, warna langitnya cocok. Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, coba kebayang kalau bintang-bintang itu bentuknya panjang kayak ulet. Enggak asik kan? Iya enggak? Kalau bintang-bintang itu gambarnya kelihatan kayak wajan penggorengan sama apa tuh namanya? Sodet. Beneran ini? Pantas apa enggak tuh kira-kira? Apa pantas? Kamu ngelihatnya jadi kebayang tukang nasi goreng. Nggak ada yang pas. Udah yang Allah Subhanahu wa ta'ala liatin, itu udah yang paling pas. Ini siaran kita ini streaming ini ya. Malu loh kalau kedengeran suara ketawa paling kenceng. Teman-teman sekalian saya muliakan, itu gitu. Hal tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kata Allah, liatin alam semestaku. Kalian lihat ada yang nggak pas? Pas semua. Farji'il basar, balikin lagi mata kamu. Farji'il basara hal tara min futur. Fatara min futur. Maka kamu akan lihat betapa sangat lemahnya anggota tubuhmu tersebut itu. Gak akan ada yang gak pas, gak akan ada yang gak pantas. Jadi kita dikasih mata ini teman-teman saya sekalian buat liatin keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya agung. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian sendiri kalian enggak lihat? Ya Allah, teman-teman sekalian, yang Allah kasih semuanya pas sampai kutu. Bayangin kutu bentuknya panjang kayak ulet. Betul enggak? Bayangin kutu lebih gede daripada itu. Segede tikus. Cocok nggak cocok? Menjijikan kan? Bayangin kutu warnanya merah terang, serem amat. Udah deh, dia dibikin warna hitam, gedenya segitu, imut kan? Maksudnya masih pantas di atas kepala gitu loh. Walaupun itu menunjukkan berarti kurang rajin keramasan. Tapi kan dia masih pantas gitu. Kebayang kalau diciptain sama Allah dengan bentuk yang lain, nggak ada pantas-pantasnya. Semuanya tuh sama Allah udah dikasih, semuanya udah bagus semuanya. Mata tuh sama Allah dipakai tuh buat ngeliat keagungan ciptaan Allah sambil mikir. Teman-teman sekalian, Iqra kata Allah. Baca semesta. Iya ya subhanallah. Tuh daun-daun di luar aja kagak ada yang sama. Kalau enggak kan bingung tukang dagangan. Orang tukang jual mangga. Bingung dia, mana mangga, mana duren. Kalau dibikin sama, pohon, yang jual pohon, teman-teman sekalian, bingung. Yang jual pepohonan bingung kalau dibikin daunnya semuanya sama. Allah Subhanahu wa ta'ala bikin nih, dimasukin di tanah yang sama. Masukin di tanah yang sama. Benih-benih. Tumbuh kemudian. Tumbuhnya beda-beda loh. Tanahnya rasanya sama. Tapi begitu dimasukin benih cabe, tumbuhnya pedes. Dimasukin benih pare, tumbuhnya pahit.
Dimasukin benih mangga, tumbuhnya manis. Masukin duren, tumbuhnya manis, teman-teman saya sekalian. Semua Allah Subhanahu wa taala udah kasih. Ditanam semangka, tumbuh semangka. Warnanya merah ter. Masya Allah. Rasanya manis, airnya banyak. Dari mana itu datangnya? Luar biasa bener kan? Ditanam kopi, tumbuhnya kopi. Nggak pernah ada tuh. Kok bisa yang tumbuh kopi? Bener saya nanam jagung. Teman-teman sekalian, udah yang Allah Subhanahu wa taala kasih luar biasa. Maka mata nih dikasih sama Allah Subhanahu wa taala buat lihat. Sama Allah dikasih mata buat kita lihat orang Islam dengan pandangan sayang. Kita lihat orang tua kita. Kita lihat suami kita, anak-anak kita yang halal-halal dengan pandangan penuh kasih sayang. Itu dah iniannya mata. Dikasih sama Allah mata buat bisa lihat kitab, bisa baca, bisa lihat Quran. Itu dia tuh tujuannya. Masya Allah teman-teman saya sekalian. Jangan dipakai buat ngelihat yang nggak benar. Jangan dipakai buat ngelihat orang dengan pandangan menghina. Kalau ada yang perlu kamu hina, hinalah dirimu sendiri. Betul nggak? Kita sama Allah dikasih dua mata. Satu dipakai buat lihat kelebihan orang lain. Satu kita pakai buat melihat kekurangan diri sendiri. Jangan dibalik-balik. Sebelah kita cari buat ngelihat kekurangan orang lain. Sebelah kita pakai buat ngelihat kelebihan diri sendiri. Rusak tuh. Rusak. Tidak untuk itu mata kita diciptakan. Teman-teman sekalian, telinga juga gitu. Masya Allah loh ini telinga. Telinga ini yang bisa dengar tuh kendangnya teman-teman saya sekalian. Kecil, barang kecil nih di dalam telinga kita nih. Tapi dengannya bisa dengar suara dan kita bilang, cakep bener suaranya. Suaranya garing, padahal bukan kerupuk. Suaranya renyah, padahal bukan keripik. Suaranya basah, padahal bukan becek ya, bukan air, gitu kan? Kita dengar, wow ini suaranya fals nih, ini suaranya nggak enak nih, gitu kan? Kedengeran tuh, padahal telinga cuma segitu-gitu aja. Dan kita juga denger nih bisa tahu, nih orang lagi marah, nih orang lagi seneng, nih orang lagi sedih, nih orang lagi kecewa, nih orang lagi bisa kedengeran dari suara. Masya Allah, luar biasa benar. Dan juga dikasih pemahaman, teman-teman saya sekalian. Mata kamu lihat, telinga kamu dengar langsung nyampe ke otak, enggak pakai delay. Betul nggak? Nggak pakai jeda. Kebayang kalau misalnya antara masuknya pengetahuan ke otakmu dengan apa yang kamu dengar di telingamu ada jedanya. Repotnya saya kayak apaan coba? Saya udah ngomong, ibu-ibu diem aja. Habis itu baru ketawa, lucu setengah jam kemudian. Ya Allah, ya Allah. Saya doa nggak ada yang ngaminin, belum nyampe. 10 menit kemudian baru amin. Yang mana tuh? Yang tadi 10 menit. Ya Allah, ya Allah. Repotnya kayak apaan? Sama Allah nggak dikasih jeda, teman-teman saudaraku sekalian. Luar biasa, luar biasa. Canggihnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa benar. Ini baru kita bahas perkara kecil dari semua keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita nggak ngerti lebih banyak lagi. Yang kita nggak ngerti lebih banyak lagi. Bagaimana keluarnya keringatmu, bagaimana terbukanya pori-porimu, bagaimana luar biasa saudaraku sekalian saya muliakan. Nih ya, kalau kita mikirin rambut aja nih, kepala, rambut, atas nih alis, rambut, bulu mata, rambut, kan terdiri dari rambut. Hidung, rambut juga di dalamnya. Di ini sini. Di ketiak ada rambut juga, kan begitu ya? Tapi subhanallah, subhanallah. Nih alis kalau kita cabut tumbuh lagi.
gitu aja, kagak ada yang sampai panjang. Bener nggak? Rambut kepala kita cukur, tumbuhnya panjang terus, memanjang. Masya Allah. Coba kebayang kalau semua rambut tiap kali dicukur memanjang seperti rambut kepala. Nanti itu yang ada, ustadzanya kok terlambat. Iya maaf ya Bu. Habis potong alis, potong rambut ini, potong rambut itu, ya Allah repotnya. Subhanallah. Ntar ada yang model tuh, dibiarin panjang. Jadi kalau mau ngelihat, sibak dulu rambutnya. Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu siapa tuh yang ngasih tahu? Alis dah sampai segitu aja, Lis, nggak boleh panjang lagi. Bulu mata dah sampai segitu aja, nggak boleh panjang lagi. Apalagi bulu hidung, jangan lewat. Kesian hambaku nih, kalau misalnya bulu hidungnya lewat-lewat sampai ngelewatin mulut, ya nggak? Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dah teman-teman saya kesini. Alhamdulillah. Pakai buat yang Allah ciptakan karenanya. Orang yang menggunakan anggota tubuhnya tidak sesuai dengan tujuan ia diciptakan, itu kayak ada seorang anak dikasih sepatu sama orang tuanya, sepatunya dipakai buat mukulin orang tuanya. Apa tuh bilangnya kita anak tersebut? Anak yang durhaka. Demikian pula dengan kita dikasih anggota tubuh sama Allah, kalau dipakai tidak sesuai dengan yang semestinya, berarti anggota tubuh kita ini menjadikan kita hamba yang durhaka. Ya dah teman-teman sekalian, kita pakai dengan semestinya. Insya Allah. Apapun tujuan Allah ciptakan kita. Jangan sampai sibuk urusan-urusan lain bikin kita lupa sama tujuan. Waduh, saya nggak keburu sholat. Nah, kamu diciptakan buat apa kalau sholat nggak keburu? Nggak ada teman-teman saya sekalian. Kita terhadap semua perintah Allah SWT kita bilang sami'na wa ta'na. Kami diperintah, kami dengar, kami pun akan mematuhinya. Kayak Syekh Dharir tuh. Luar biasa ya Syekh Dharir ya. Ya, ada seorang syekh soleh, alim, khusyuk. Beliau lagi zaman muda udah taatnya luar biasa. Satu hari beliau lagi jalan mau ke masjid, kelihatan perempuan cantik. Terfitnah hatinya. Terfitnah. Nyesel, ya Allah, kok bisa nih mata saya pakai buat yang gak benar, ya Allah. Malam hari dia doa, ya Allah, nih mata kalau bikin saya kurang ajar padamu, bikin saya durhaka padamu, bikin saya nanti urusan di akhiratnya susah. Ya Allah, angkat aja deh pandangan mata saya. Bangun tidur jadi buta. Beliau buta di masa-masa mudanya. Sampai kemudian beliau nikah dalam keadaan buta, beliau ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta terus sampai masa tua. Punya anak, punya cucu. Masa tuanya satu hari beliau bangun tidur udah wudu, karena beliau buta kan udah punya kebiasaan udah tahu tuh. Mau dianterin sama anaknya pergi masjid buat sholat subuh. Cucunya dipanggil cucunya nggak datang si cucu. Dia bilang, ya Allah, kayaknya saya udah perlu mata saya lagi, ya Allah, balikin mata saya. Subhanallah, besokannya bangun tidur matanya balik lagi. Katanya orang-orang pada zaman tersebut, ajibna min Syekh Dharir. Masya Allah, kita heran sama Syekh Dharir. Orang di mana-mana tuh masa muda bisa lihat, tua-tua jadi buta. Dia malah kebalik. Masa kecil, masa muda, masa kecil dia bisa lihat, masa muda dia buta, masa tua balik lihat lagi. Masya Allah, luar biasa ya.
Nah, ini karena beliau tidak mau anggota tubuhnya dipakai buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mau anggota tubuhnya dapat melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ada di kota Tarim, zaman saya tinggal dulu di Tarim, ada namanya Habib Abdullah Maula Aidid. Merupakan imam sekaligus ulama terkemuka yang menjadi imam di Masjid Maula Aidid. Ada di sana Masjid Maula Aidid, teman-teman. Dulu rumah saya dekat dari situ. Darul Zahra dulu pas di sampingnya Masjid Maula Aidid itu. Rumah Habib Umar di situ dulu. Jadi sekalian, beliau buta. Akhirnya kemudian satu hari gitu, ada orang-orang bilang, "Bib, kayaknya sekarang nih Bib, medis nih udah canggih. Habib mau nggak saya bawa?" Ada satu orang kaya di sana. Dia bilang, "Habib saya bawa buat pergi ke rumah sakit itu untuk siapa tahu mata Habib bisa balik, bisa lihat. Siapa tahu aja, tinggal tahu." Katanya Habibnya, "Udah nggak usah, ngapain dah. Saya tuh kalau punya mata juga mau lihat apa. Udah enak kayak begini." Dia bilang, "Enak kayak begini, saya bisa bayangin. Kalau ada saya bisa lihat mata tuh, mata saya bisa lihat. Satu-satunya yang pengen saya lihat sebenarnya cucu-cucu saya," dia bilang. "Tapi dah nggak apa-apa, saya nggak perlu ngelihatnya di sini, biar saya ngelihatnya langsung aja sekalian di akhirat nanti." Kasih Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Ridha sama apapun yang jadi keputusan Allah, makanya jadi sebab kebahagiaan hidup mereka. Teman-teman sekalian, kami di Hadramut dulu pernah kedatangan seorang perempuan solehah sekaligus kuat hati. Solehah sekaligus kuat hati, berani kemana-mana sendirian. Saya lihatnya ayah min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Umurnya udah sekitaran 70-an tahun, kemana-mana sendirian, dan beliau pincang. Pincangnya itu bukan asal pincang, lumpuh. Jadi kaki doang nggak bisa dipakai buat jalan, jalannya ngesot. Naik kursi roda, teman-teman saudaraku sekalian, tapi bepergian. Bepergiannya kemana? Bukan dari Tebet ke Condet, bukan. Dari Abu Dhabi ntar datang ke Tarim. Dari Uni Emirat Arab ke Yaman. Ntar dia di Yaman berapa lama gitu, dia bilang saya pengen umroh, berangkat umroh. Dari Yaman ke Saudi Arabia. Ntar dari Saudi Arabia dia mau berkunjung ke anaknya yang ada di mana. Kayak gitu aja tuh. Hubabah Haddadah namanya. Hubabah Haddadah, cucu dari Habib Abdurrahman Al-Masyhur, mufti Hadramut pada zamannya, penulis kitab Bughyatul Mustarsyidin. Teman-teman sekalian, saya muliakan, pincang. Dan beliau bersama dengan pincangnya tidak pernah menjadikan kepincangannya sebagai penghalang, apalagi sarana buat melas. Nah, ini saya mau bilang nih. Teman-teman saya sekalian, banyak banget orang tuh kalau dikasih kekurangan dipakai buat sarana memelas. Dikasih kekurangan berupa pincang, ya ampun, jadi pengemis di jalanan. Dikasih kekurangan berupa pandangan mata, gitu ya, dipakai buat minta-minta, buat minta dibelas kasihani. Bahkan nih, diambil orang tuanya di masa kecil jadi yatim, sarana buat jadi orang yang minta-minta. Atau dikasih kemiskinan, sarana buat dipakai buat minta-minta. Dan itu tadi yang saya bilang, nyinyirin orang-orang yang dia merasa orang lain lebih beruntung daripada dia. Teman-teman saya sekalian, hati-hati nih sama penyakit tidak mudah bersyukur. Hubabah Haddadah bukan hanya bersyukur, akan tapi beliau maksimalkan. Oke, saya nggak bisa jalan, kaki saya lumpuh, tapi bukan berarti saya nggak bisa ada di mana-mana. Kan gitu ya? Bukan berarti saya nggak bisa ada di mana-mana. Ada aja tuh, nyampe aja. Tapi
Tiba-tiba aja beliau ada di depan pintu Daruz Zahra dengan di atas ininya kursi rodanya. Dia bilang, ya Allah Bapak kapan nyampe? Iya baru aja nih. Siapa turunin Bapak? Supir taksi. Masya Allah teman-teman saya nyampe naik pesawat, naik apa? 70 tahun umurnya. 70 tahun umurnya. Saya suka liatin beliau, nggak pernah ada ceritanya ngeluh. Iya nih, saya nih lumpuh nih, nggak bisa ini nih, saya sedih nih. Nggak ada ceritanya. Saya tanya gitu, Bapak lumpuh dari sejak kapan gitu. Beliau cerita. Ceritanya tuh bukan dalam rangka melas, sedih, kisah sedih pada hari apa. Nggak ada. Hari tersedih dalam hidup, nggak ada. Cerita aja. Cerita biasa, iya kemarin tuh kejadiannya begini. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, apapun yang Allah tetapkan yang terbaik. Allah ambil kaki saya kekuatannya. Alhamdulillah. Gitu. Ngesot teman-teman saya sekalian. Baba Haddad. Tahu Baba Haddad? Tapi kamu jangan salah. Kemarin saya ketemu sama Habib Umar bilang, Baba, kamu adalah salah satu dari perempuan-perempuan paling berkelas nanti di surga. Katanya Habib Umar bin Hafid pada beliau. Pantas banget kalau jadi perempuan berkelas teman-teman saya sekalian. Gak pernah mengasihani dirinya sendiri. Kalau ada yang beliau tangisi, beliau menangisi dosa-dosanya. Padahal bikin dosa apa saya juga bingung. Dengan segala keberadaan beliau itu. Saya paling ingat kalau udah malam Jumat nih. Beliau sore Jumat tuh mandi. Saya suka liatin beliau habis saya mandi ngesot. Teman-teman saya nggak pernah minta bantuan orang, nggak ada ceritanya, biasa aja. Nungguin anak Daruz Zahra dan itu ya, subhanallah bersama dengan lumpuhnya beliau itu. Habib Umar Hubab Nur kepengen beliau tinggal di rumah mereka. Beliaunya lebih senang tinggal di Daruz Zahra barengan sama anak-anak santri. Jadi kayak mesantren gitu. Lah orang mesantren itu normal aja. Capek kok, capek ngantri. Gitu ya. Capek kalau apa-apaan, makan pada ada waktunya, ini ada waktunya. Beliau enggak, malah senang bisa ibadah bareng katanya. Bisa rame-rame, bisa zikir bareng ini bareng. Nah itu kalau udah sore itu hari Jumat tuh, dia kamar mandi cantik. Sangat cantik beliau teman-teman saya sekalian. Saya bisa bayangin tuh. Orang tuh kan kalau cantik kan sampai tua juga masih kelihatan ya. Jadi jangan bilang dulu waktu muda saya cantik. Udah deh. Kelihatan kok gitu. Sekarang sih saya nggak cakep, tapi dulu saya cakep loh ini. Pernah cakep. Oh nggak ada. Kelihatan kok itu. Jadi nih Baba Haddad cantik teman-teman saya sekalian, putih cantik gitu ya. Nanti tuh habis dari kamar mandi tuh beliau pakai bedak, pakai lipstik, dandan tiap malam Jumat. Tiap sore kemis sore nih kayak gini nih. Ba'da asar nanti tuh. Ba'da asar beliau mandi, wangi-wangi gitu ya. Keramasan gitu. Habis itu beliau pakai bedak, beliau pakai lipstik, beliau pakai minyak wangi, pakai baju baru ganti gitu kan. Diganti baju cantik semuanya gitu. Saya pertamanya mikir, Baba mau pergi kemana? Ada acara uzumah apa gimana? Enggak katanya gitu. Teman-teman sekalian, saya baru taunya karena setelah saya perhatiin, kami ini kalau habis maghrib hari Jumat kami baca maulid barengan sama Darul Mustafa tuh, kita baca bareng-bareng sebelum nanti Habib Umar bakal ngasih tausiah sama kita, sama ngasih ceramah gitu sama kita gitu ya. Itu dari ba'da maghrib gitu sampai isya. Nah nanti habis isya kemudian tausiah, habis selesai tausiah itu nanti baru sholat isya berjamaah, terus baca-baca dikiran, baca kahfi, baca solawat, baca ini, baca itu. Itu Baba Haddad rupa-rupanya dandan buat itu, dandan buat maulidan. Sampai sekarang saya masih ingat rona mukanya Baba Haddad kalau baca maulid. Itu senyumnya nggak bisa hilang, kayak yang seneng banget gitu. Ya kayak yang waduh, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad.
Habibika syafi'il musyaffa' ya Rabbi. Waduh, girangnya luar biasa. Jadi dia dandan rupanya buat itu, buat maulidan. Sampai nanti kalau qiyam, teman-teman saya sekalian, kalau udah qiyam tuh begitu kan, udah yang subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, tajallatin anwaru min kullil jihati fa waqtu miladil musyaffa'i hana wa qubaila fajrin abrazat syamsal huda waharal habibu mukarraman wa musana. Itu beliau merambat-rambat di dinding, beliau kemudian berdiri dengan lututnya, dan berdiriinnya tuh dia tuh kayak yang saya bisa ditinggi-tinggiin sama beliau dengan penuh wajah sukacita. Kayaknya yang ini kalau Nabi Muhammad datang saya nggak berdiri ini malu nih, jadi saya harus berdiri nih, harus menyambut Nabi nih. Itu dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa bahagia, teman-teman saudariku sekalian. Saya ketika ngelihat beliau tuh lagi mau berdiri nih, saya sampai bilang, wah ini sih bukan mau berdiri nih, ini mau ngambil langit nih kayaknya nih, mau meraih bintang nih. Dari kayaknya semuanya bisa beliau ambil gitu, di usahanya untuk berdiri tersebut. Masya Allah. Cinta. Mereka pakai anggota tubuhnya yang ada, yang dia punya, yang dia bisa, untuk menunjukkan cinta, menunjukkan pengabdian, menunjukkan bakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka insya Allah mudah-mudahan nih kita punya anggota tubuh, ya enggak, biar bisa dipakai yang benar. Mata biar bisa dipakai yang benar, telinga biar dipakai yang benar. Ustazah gimana ya Ustazah, kayaknya tuh ada aja gitu dosa yang terus aja kita kerjain. Ini udah kita taubatin. Ya Allah, nggak mau ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel juga. Ada yang berasa kayak begitu? Siapa, mana orangnya? Saya. Udah ya. Nih mata udah kita jagain, jangan ngelihat yang nggak benar, masih ngelihat juga. Telinga udah kita pakai nih, nanti kalau ada orang ngomongin orang, saya mau menjauh aja deh. Tahu-tahu bukannya dengerin orang, kita yang ngomongin orang. Masya Allah. Apalagi mulut kita ini ya, dosanya banyak banget dah, dari bohong, ngomongin orang, marah-marah nggak jelas, itu tadi ngedumel, ngeluh aja kerjaannya, bukannya bersyukur. Ya Allah, zikirnya dikit kalau malah nggak ada, sholawatan dikit kalau malah lupa. Masya Allah. Nih anggota tubuh kita ini, gimana caranya biar kita tuh bisa gitu ngerjain taat atau ninggalin maksiat? Ini teman-teman saya sekalian, saya pernah ajarin ini juga. Kalau ada teman-teman yang berasa susah buat jaga diri dari maksiat, entah itu mungkin adik-adik lagi ada yang ditaksir, jadinya hati ini ya ampun kepengen ketemu terus, padahal kita tahu juga pacaran haram, gitu ya. Atau mungkin bukan adik-adik aja, mama lagi musim nih mama jatuh cinta. Saudaraku sekalian saya muliakan, gimana nih cara biar terhindar dari dosa? Apa aja dosanya? Itu tadi, dosa marah-marah, dosa ngomel-ngomel, dosa ngambil barang orang, misalnya begitu ya. Bukan barang orang sih, suami, duit di saku suami, udah ditaubatin ngerjain lagi. Dosanya bohong nih misalnya gitu, waduh udah ditaubatin bolak-balik masih ada aja gitu yang kita lakukan. Gimana nih, mesti gimana? Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, cobain yang diajarin sama Nabi Muhammad kepada Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha warḍaha. Ya, Nabi ngajarin ini Sayyidah Fatimah, teman-teman saudaraku sekalian, nerima zikiran tersebut bukan untuk diri beliau. Kalau diri beliau, innaki ya Fatimah sayyidah nisa
ahlil jannah. Sungguhnya engkau wahai Fatimah pemimpin wanita surga. Wanita surga mana yang gelimpangan sama dosa? Wanita surga mana yang belepotan sama dosa? Apalagi pemimpin wanita surga. Nggak ada ceritanya, jauh dari dosa teman-teman sini. Mahfudin, mereka adalah orang-orang yang terjaga. Kalau para nabi maksumin, para wali-walinya Allah, para kasih-kasih Allah, mereka mahfudin, orang-orang yang terjaga. Yang masih belepotan dosa ini kan kita. Yang masih jatuh bangun dalam kesalahan yang sama ini kan kita. Jadi Sayyidah Fatimah menerima ajaran tersebut buat diajarkannya sama kita, sama umat ayahnya, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini mujarab teman-teman sekalian. Belum lama ada seorang anak perempuan, anak gadis deketin saya, dia nangis-nangis, Ustazah, ya Allah Ustazah, alhamdulillah Ustazah, saya tuh dari dulu tuh berharap kapan-kapan waktu pengen ketemu Ustazah deket. Subhanallah, hari ini Allah ijabah, Ustazah masuk pas banget duduk depan saya. Memang Masya Allah. Saya Ustazah pengen terima kasih Ustazah, pengen terima kasih. Saya bilang kenapa? Dia bilang satu hari saya tuh Ustazah lagi kesulitan dengan satu buah dosa. Saya hari itu dengar keterangan Ustazah, saya amalin, Masya Allah Ustazah. Gak berapa lama kemudian Allah cabut kesempatan berbuat dosa tersebut, dah diputusin sama Allah Subhanahu wa taala buat ngerjain dosa itu. Alhamdulillah, makasih Ustazah. Jangan pernah berhenti berdakwah. Jangan pernah berhenti untuk menebarkan kebaikan. Dia bilang, saya yakin dari yang mendengar kajiannya Ustazah, pasti bukan hanya saya. Ada mungkin puluhan, ratusan, ribuan orang yang juga merasakan kemanfaatan dari dakwah Ustaz. Dengarnya saya terharu. Saya kemudian nanya gitu, yang mana yang saya ajarin? Dibilang itu doa yang buat menghindari dosa. Oh alhamdulillah. Nah nih, kita punya anggota tubuh diminta Allah buat ngerjain taat. Kalau ada dosa, kadang-kadang nih ya teman-teman saya sekalian, dosa nih, kita tahu itu dosa, tahu. Udah kita seselin, udah kita taubatin, udah juga. Tapi subhanallah, masih terjatuh juga ngerjainnya. Benar? Gimana tuh? Allah lagi mau ngajarin inna ta'awal ma'siyah minallah. Kamu jalanin taat, kamu jalanin maksiat, ujungnya tetap dari Allah juga. Makanya kalau kamu mau menghindari dosa, minta sama Allah dengan benar-benar. Salah satunya nih yang diajarin. Dan ini luar biasa sekali ya. Teman-teman sekalian, kasih tahu anaknya, kasih tahu suaminya, kasih tahu orang-orang di sekelilingnya. Buat ajaran Nabi Muhammad biar tersebar, biar semakin banyak orang terselamatkan dari jurang-jurang dosanya. Tiap pagi tuh habis duha baca, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain. Berapa kali bacanya? 19 kali. Baca habis subuh sebelum kamu keluar dari rumah. Seharian itu adalah garansi sehari itu kamu bebas dari dosa. Sehari itu kamu akan bebas. Gak akan ngerjain dosa yang sedang kamu takutkan itu. Gak ada. Bismillah. Insya Allah. Nanti kalau kamu baca terus berhari-hari tambah jauh. Sehingga kamu sudah bisa menjauh dari dosa sejak di dunia. Jangan sampai kamu hanya berharap untuk jauh dari dosa nanti di akhirat. Karena orang-orang di hari akhirat nanti itu banyak yang berharap, andai antara dia dengan dosa amad dan ba'ida, ada jarak yang sangat jauh sekali, daripada nyesel nanti di hari akhirat. Karena ternyata dosa-dosa
menarik kita ke dalam murkanya, lebih baik disesali dari sekarang, dihindari dari sekarang, dijauhi dari sekarang. Minta sama Allah, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup, wahai Zat yang maha kuat, birahmatika astaghits, berharap rahmatmu menolongku, wa min adzabika astajir, dari azabmu aku menjauh ya Allah. Aslih li sya'ni kullah, benerin diri saya ya Allah, semuanya nih benerin. Aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi, jangan biarkan saya dikuasai sama hawa nafsu saya. Wala ila ahadin min khalqi, jangan biarkan saya dikuasai sama orang. Kadang kitanya udah bisa menghindar dari dosa, ketemu sama orang bikin kita ngerjain lagi dosa. Kan begitu? Tarfata ain, meskipun sekejapan mata. Jangan kata sejam 5 jam, sekejapan mata saya nggak mau ya Allah. Dikuasai sama diri sendiri, dikuasai sama orang yang kemudian mengajak kami kepada kemaksiatan ataupun dosa. Ya. Ada di Wirdul Latif saya rasa itu ya. Nah itu tinggal dibaca, itunya aja dibaca sebanyak 19 kali. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits, wa min adzabika astajir, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfat ain. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits, wa min adzabika astajir, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfat ain. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits, wa min adzabika astajir, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfat ain. 19 kali pagi hari. Habis subuh boleh, habis duha boleh, mana-mana waktu yang kamu rasa luang, senggang. 19 kali saya rasa nggak nyampe 5 menit ya. Bentaran aja itu. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita amalkan. Insya Allah. Baik teman-teman saya sekalian saya muliakan, itu yang tadi telah disampaikan oleh Imamul Haddad sebagai akhiran dari bab tentang menjaga anggota tubuh kita. Mudah-mudahan bersama dengan penjagaan anggota tubuh kita ini, Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita mempelajari kitabnya, Allah Subhanahu wa taala bagikan taufiknya, Allah Subhanahu wa taala bagikan hidayahnya, Allah Subhanahu wa taala bagikan hadiahnya kepada kita berupa penjagaan terhadap seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan dosanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil